warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian membuka video ini. Gimana kabarnya? Baik-baik aja? Semoga kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada. Video ini akan menampilkan mengenai elipsoida. Nah, ada yang tahu sebelumnya apa elipsoida? Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan Sari, mahasiswi Pendidikan Matematika B 2018 UIN Antasari Banjarmasin. Video ini sekaligus akan menjadi final test saya untuk mata kuliah Geometri Analitik Uang yang diampu oleh Bapak Aziz Muslim MPD. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini. Nah, sekilas pandang mengenai elipsoida. Ada yang tahu bumi. Bumi itu bentuknya apa? Ada yang mengatakan bentuknya bola. Tetapi dalam materi elipsoida dikatakan bumi berbentuk elipsoida. Nah, apakah itu artinya berbeda? Untuk tahu lebih lanjut, langsung cek videonya. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan mengenai elipsoida. Nah, di sini ada 4 pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu pengertian elipsoida, yang kedua jenis elipsoida, yang ketiga adalah persamaan elipsoida, dan yang keempat adalah contoh elipsoida. Oke, kita masuk ke pengertian elipsoida. Nah, secara umum, elipsoida merupakan salah satu permukaan putar, di mana suatu elips diputar terhadap suatu sumbu putar. Jadi seperti namanya elipsoida, dia emang berasal dari elips. Kemudian, elipsoida adalah permukaan kuadratik tertutup yang merupakan analog 3 dimensi dari elips. Jadi, dia merupakan permukaan tertutup. Nah, contoh elipsoida adalah bumi dan bola rugby. Di sini saya lampirkan foto dari bola rugby kalau misalnya ada yang bingung seperti apa gambarnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke jenis elipsoida. Perhatikan dulu gambar berikut ini. Di sini telah saya lampirkan gambar elipsoida. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat yang pertama adalah pusatnya di 0,0,0. Oh, yang ini pusatnya. Terus bidang simetri adalah XOY, XOZ, dan YOZ. Di sini sudah ada terlihat yang garis putus-putus. Ini yang luarnya ini satu, di tengah nih satu, terus yang ini satu. Jadi bidang-bidang simetrinya itu. Terus garis potong 2 bidang simetri disebut sumbu simetris, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di sini sudah terlihat jelas yang mana yang sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Lalu panjang 2A, 2B, dan 2C disebut dengan panjang sumbu elipsoida. Jadi dari ujung sini sampai ujung sana, sehingga disebut dengan 2A. Ini 2B, terus ini 2C. Selanjutnya, elipsoida merupakan permukaan tertutup, jelas terlihat dari gambarnya. Nah, lalu perpotongan sumbu simetri dengan elipsoida disebut dengan puncak elipsoida. Jadi elipsoida memiliki 6 puncak. Yang mana? Yang ini, ujung-ujungnya ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Samping kanan, samping kiri, atas, bawah, depan, belakang. Bola merupakan elipsoida yang panjang sumbunya sama. Nah, ternyata benar bahwa bumi kan kemarin kita sebutkan sebagai salah satu bangun bola. Ternyata bola memang merupakan elipsoida, sehingga tepat disebut bahwa bumi merupakan bangun elipsoida. Selanjutnya, irisan dengan bidang sejajar bidang simetri merupakan elips. Jadi kalau misalnya suatu elipsoida ini diiris
dibelah gitu sesuai dengan bidang simetrinya sejajar ya, maka akan dapatlah elips juga. Selanjutnya, nah kita tetap gambar yang tadi. Dari gambar ini kita dapat menemukan jenis elipsoida. Pertama, kalau A lebih besar dari B, lebih besar dari C, disebut elipsoida triaksial. Lalu jika A sama dengan B dan B lebih dari C, disebut dengan elipsoida oblat. Lalu kalau A sama dengan B, B kurang dari C, disebut elipsoida prolat. Dan terakhir, kalau A sama dengan B sama dengan C, artinya sama ini panjang-panjangnya, maka elipsoida bola namanya. Selanjutnya kita masuk ke persamaan elipsoida. Nah, di sini untuk persamaan elipsoida secara umum itu adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat ditambah z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Ini dengan titik pusatnya adalah 0,0,0. Tetapi dalam perhitungannya kita harus memperhatikan bidang simetris dan sumbu putarnya. Apakah di sumbu x, y atau z? Terus bidang simetrisnya apa? X, O, Y kah? Y, O, Z atau yang lain. Nah, untuk lebih lanjut mengenai perhitungan ini akan saya lampirkan, tapi bukan di postingan ini, tetapi di blog pribadi saya yaitu bentangfajar.blogspot.com. Bisa dikunjungi. Saya cuma segini aja menerangkan, langsung kita ke contoh elipsoida. Nah, suatu elips dengan persamaan y sama dengan 0, terus x kuadrat ditambah 6z kuadrat dikurang 30 sama dengan 0, diputar mengelilingi sumbu x. Tentukan persamaan elipsoida putaran yang terbentuk. Langsung kita ke penyelesaian. Yang pertama, kita misalkan dulu ada titik T, x 0, y 0, z 0 adalah sebarang titik pada elips. Nah, maka harus memenuhi y 0 sama dengan 0, x 0 kuadrat ditambah 6, z 0 kuadrat dikurang 30 sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1. Kita misalkan ya. Terus persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu X adalah X sama dengan X0. Terus persamaan bola yang titik pusatnya di O dan melalui titik T adalah ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X 0 kuadrat ditambah Y 0 kuadrat ditambah Z 0 kuadrat. Ini kita misalkan sebagai persamaan 2. Gimana kita dapatnya gitu? Nah, tadi dari aturan terkhususnya, bisa kunjungi blog saya tadi ya. Nah, lalu kita lanjut. Nah, dari persamaan kita mendapat persamaan lingkaran yang melalui T adalah X sama dengan X0, terus X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X 0 kuadrat ditambah Y 0 kuadrat ditambah Z 0 kuadrat. Ini adalah persamaan 3 ya. Nah, dari persamaan 1 dan 2 tadi kan sudah kita dapatkan, kita peroleh Z 0 kuadrat sama dengan 30 dikurang X kuadrat per 6. Dapat sudah, lalu kita substitusikan X0, Y0, dan Z0 ke dalam persamaan 3 yang ini tadi. Nah, sehingga kita memperoleh persamaan permukaan yang terbentuk, yaitu ini. Tinggal masukkan saja, tadi kan dapat X0 nilainya adalah X, langsung aja kuadratakan. Terus Y0 tadi kan nilainya sama dengan 0, jadi tidak usah kita tulis, masukkan Z0 nya, Z0 kuadrat yang ini. Terus kita operasikan matematikanya, dapat yang ini. Terus kita sama-samakan kalikan 6 supaya tidak ada pecahannya lagi. Yang ini dapatlah. Terus kita operasikan lagi. Nah,
ini kan masih ada 30, sedangkan tadi persamaan umumnya harus 1 sama dengan 1. Jadi supaya sama dengan 1 kita bagi 30. Dapatlah hasilnya persamaannya x kuadrat per 30 ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat per 5 sama dengan 1. Ini yang merupakan persamaan yang terbentuk tadi. Terus kalau kita gambarkan dengan aplikasi khusus menggambar 3 dimensi, didapat gambarnya yang gini. Cara persamaan tadi ya, ini untuk merah sumbu X, terus yang hijau sumbu Y, dan warna biru adalah sumbu Z. Nah, sampai sini saja pembahasan mengenai elipsoida. Kalau misalnya ada yang penasaran mengenai persamaan tadi, jangan lupa untuk kunjungi blog pribadi saya tentang fajar.blogspot.com. Mungkin sampai sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.